Perkenalkan anggota kelompok 8. Sufina, Sarlina, Sahra Audina, Muhammad Aga Fahrizi. Dan inilah materi kami, dengan dosen pengampu Ibu Nur Hasanah MPD. Pendekatan bimbingan konseling adalah penerapan dari teori-teori konseling yang digunakan sebagai dasar, serta model yang dipergunakan oleh seorang konselor dalam proses konseling untuk menyelesaikan masalah. Pendekatan konseling dilakukan sesuai dengan layanan konseling yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Di Indonesia, proses konseling tidak hanya menggunakan satu pendekatan saja, tetapi juga harus mencoba secara kreatif untuk memiliki bagian-bagian dari pendekatan konseling lainnya secara relevan. Menurut W.S. Winkel dan Sri Hasuti, mengungkapkan bahwa pendekatan konseling adalah sebagai suatu konseptualisasi atau kerangka acuan berpikir untuk menjelaskan apa yang terjadi selama proses konseling, perubahan bagaimana yang dituju, mengapa perubahan itu terjadi, dan apa unsur-unsur yang memegang peranan konseling. Di dalam melakukan konseling ada beberapa pendekatan yang biasa digunakan, yaitu diantaranya 1. Konseling Gestalt. Pendekatan konseling ini berpandangan bahwa manusia dalam kehidupannya selalu aktif sebagai keseluruhan dan memiliki kemampuan serta tanggung jawab. Adapun tujuan dari konseling Gestalt ini untuk menyelesaikan masalah atau memahami berbagai masalah, mencakup perasaan yang bisa atau tidak bisa diungkapkan. Misalnya seperti dendam, kemarahan, kebencian, sakit hati, rasa bersalah, dan lain sebagainya. Nah, dengan teori Gestalt, diharapkan manusia dapat mengasosiasikan perasaannya dan menanganinya dengan baik. Dan yang kedua, konseling behavioral. Konseling behavioral di dalam pendekatan konseling ini dimaksudkan agar seseorang mempelajari tingkah laku individu dengan berinteraksi dengan lingkungan melalui hukum-hukum belajar, diantaranya pembiasaan klasik, pembiasaan operan, dan peniruan. Adapun konseling behavioral ini memiliki tujuan untuk menghapus atau menghilangkan tingkah laku maladiktif atau masalah dan diganti dengan tingkah laku baru yang adiktif dan diinginkan klien. 3. Konseling terapi rasional emotif. Konseling ini merupakan pendekatan konseling yang melakukan suatu pendekatan dengan membantu memecahkan masalah yang disebabkan oleh pola pikir yang bermasalah dan mengubah pola pikir irasional menjadi pola pikir rasional agar menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu untuk berpikir rasional. Adapun tujuannya dilakukan konseling terapi rasional emotif ini adalah untuk membantu pribadi yang rasional dengan mengganti cara berpikir yang irasional. Cara berpikir irasional itulah yang mengganggu emosional dalam diri manusia dan harus diubah. 4. Konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan hubungan interpersonal antara seorang konselor atau beberapa konselor dengan sekelompok konseli. Biasanya pendekatan konseling ini dilakukan agar konselor mampu membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan klien mengatasi dan menghadapi masalahnya. Adapun tujuan dilakukannya konseling kelompok yang paling utama yakni klien mampu menemukan dan memahami dirinya sendiri lebih baik. Selain itu, konselor juga meminta klien untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi satu sama lain agar dapat menyelesaikan masalahnya. Dan yang kelima, konseling individu atau individual. Konseling individu pada pendekatan konseling ini merupakan pertemuan antara konselor dengan klien secara individual, yang mana terjadi hubungan konseling yang bernuansa saling memahami dan mengenal tujuan bersama. Pada konseling ini, konselor akan berupaya memberi bantuan untuk mengembangkan pribadi klien. Hal tersebut dilakukan konselor agar klien mampu mengantisipasi berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Biasanya, konseling ini dilakukan dengan model tatap muka atau interaksi langsung dan membahas berbagai hal tentang masalah yang sedang dihadapi klien. Metode dapat diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan cara yang paling cepat dan tepat dalam melakukan sesuatu. 1. Metode langsung. Metode langsung atau metode komunikasi langsung adalah metode di mana pembimbing melakukan komunikasi langsung atau bertatap muka dengan orang yang dibimbingnya. 2. Metode tidak langsung.
Metode tidak langsung atau metode komunikasi tidak langsung adalah metode bimbingan atau konseling yang dilakukan melalui media komunikasi massa. Hal ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok bahkan massal. Metode dan teknik mana yang dipergunakan dalam melaksanakan bimbingan atau konseling tergantung pada A. Masa atau problem yang sedang dihadapi atau digarap, B. Tujuan penggarapan masalah, C. Keadaan yang dibimbing atau klien, D. Kemampuan pembimbing atau konselor mempergunakan metode atau teknik, E. Sarana dan prasarana yang tersedia, F. Komunikasi dan situasi lingkungan sekitar, G. Organisasi dan administrasi layanan pembimbingan dan konseling, H. Biaya yang tersedia. Menurut Ulwan, menyebutkan ada 5 metode pembinaan keagamaan untuk anak yaitu sebagai berikut. 1. Metode keteladanan, pemberian keteladanan kepada anak-anak, dalam hal ini adalah guru-guru dan orang tua. Yang kedua, metode pembiasaan. Metode pembiasaan merupakan sebuah cara yang dipakai oleh guru pembimbing untuk membiasakan anak didiknya untuk mengerjakan suatu kebaikan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. Dan yang ketiga, metode nasihat. Metode lain yang penting dalam pendidikan, pembentukan keimanan, mempersiapkan moral, spiritual, dan sosial anak adalah pendidik dengan pemberian nasihat, sebab nasihat ini dapat membukakan mata anak-anak pada hakikat suatu luhur dan menghiasinya dengan akhlak yang mulia yang membekalinya dengan prinsip-prinsip. Yang keempat, metode penyadaran atau pemberian perhatian. Yang dimaksud dengan pendidikan dengan perhatian adalah mencurahkan, memperhatikan, dan senantiasa mengikuti perkembangan anak dalam pembinaan akidah dan moral, persiapan spiritual dan sosial. Dan yang kelima, metode hukuman. Metode pengawasan terhadap anak dilakukan secara terus-menerus perkembangan mereka mengenai aspek-aspek pengetahuan dan sikap. Pengawasan bisa disertai pendampingan anak dalam upaya membentuk akidah, moral, dan mengawasinya secara psikis dan sosialnya, serta menanyakan secara terus-menerus tentang keadaan jasmani maupun belajarnya. But the lame